Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Hari ini kita akan belajar keyboarding atau mengetik 10 jari. Pekerjaan mengetik setiap hari banyak sekali. Baik itu di pekerjaan sehari-hari, di kegiatan rutin di rumah ataupun juga kegiatan di kantor. Nah, mengetik surat, laporan, atau dokumen lain hampir setiap hari selalu ada. Nah, kita sebagai orang-orang di manajemen perkantoran harus bisa menerapkan pekerjaan mengetik menggunakan sistem yang baik. Kita menerapkan mengetik 10 jari. Bagaimana penerapan mengetik 10 jari dengan baik dan benar? Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengetik. Pertama adalah sikap duduk. Sikap duduk yang baik ini akan berpengaruh kepada kesehatan, terutama kesehatan punggung, tulang belakang, ya, dan juga kesehatan mata. Kita perhatikan di gambar ini, posisi duduk dengan bahu rileks santai saja gitu ya. Posisi lengan dan tangan lurus menggantung santai ini membentuk siku. Posisi siku ditekuk sempurna. Maka sebaiknya kursi yang kita gunakan ini juga kursi yang bisa diatur tinggi rendahnya, sehingga posisi kita nyaman, lengan tangan ini bisa nyaman berada di papan ketik atau keyboard. Posisi kaki ini menapak di lantai, tidak disilangkan. Tidak disilangkan. Ruang kaki sebaiknya juga bersih. Pastikan standar aman, ya, karena bisa terjadi di sini ada jaringan-jaringan kabel, ya, jaringan listrik, ini berisiko membahayakan kita sendiri. Posisi monitor kita atur tingkat kemiringannya sehingga tidak silau ke mata kita, dan juga untuk pengaturan tingkat kecerahan atau brightness dan kontrasnya ini kita atur juga, jangan terlalu terang karena radiasinya juga tinggi, maka kita atur ya yang nyaman, cukup redup sehingga mata kita tidak lelah. Jarak antara mata dengan monitor juga kita atur di kisaran 45 sampai 70 cm dalam inci 18 sampai dengan 28 cm. Kalau dikonversi ke gambar seperti ini sikap duduk yang baik, ya, posisi punggung bersandar di kursi, posisinya juga tinggi rendahnya nyaman, jarak pandang juga cukup nyaman. Ini yang benar, sedangkan yang ini contoh gambar yang tidak baik. Ini posisi ini kalau mengetik dalam waktu lama ini akan menimbulkan tulang-tulang belakang kita menjadi bungkuk, gitu ya. Kemudian kita terapkan untuk penempatan jari-jari kita, ya, ketika kita mengetik, ya. Perhatikan ini yang di warna kuning, jari-jari kita dari kelingking kiri sampai kelingking kanan urutannya seperti ini. Kelingking kiri kita tempatkan dari pada huruf A, S, D, F. Telunjuk kanan J diikuti K, L, titik koma ini ya, telunjuk, jari tengah, manis, kelingking. Masing-masing jari-jari ini tugasnya beda-beda. Kelingking sampai dengan jari tengah ini masing-masing satu tombol pada rumah jari, ya, dan juga ke atas ke bawah ini masing-masing satu tombol. Contohnya misalnya kelingking kiri ini hanya mengetik huruf A, I, 1 ke bawah Z. Yang ini manis S, W, angka 2, X. Nah sedangkan ini D, C, E, 3.
Untuk yang telunjuk kiri tugasnya 2, F dan G, R dan T, 4, 5, ya, V, B. Yang ini telunjuk juga 2, N, M, J dan H, Z, U, 6, 7. Ke sini masing-masing 1, 1. Maka kalau kalian perhatikan di papan ketik itu pada huruf F dan J ini ada tanda seperti ini, ada tanda, ya. Ini untuk menempatkan ketika kita sambil merem pun kita tahu, oh ini telunjuk kiri, ini telunjuk kanan. Nah, itu ya. Kemudian ibu jari gimana? Tugasnya adalah menekan tombol spasi. Aturannya, kalau mengetik berakhir dengan jari-jari kiri, maka gunakan untuk pemisah antar kata spasi, gunakan tombol ibu jari kanan. Kalau mengetik berakhir dengan jari kanan, spasinya ditekan dengan ibu jari kiri. Itu aturannya, ya. Ya. Jadi kalau ditanya misalnya home case atau rumah jari itu ditempatkan di tombol huruf dan tanda baca apa saja dari kiri. A, S, D, F, J, K, L, titik koma ini yang namanya home case atau rumah jari. Berikutnya, dalam mengetik sebaiknya kita terapkan juga sistem atau metode yang baik. Yang pertama yaitu sistem 10 jari. Sistem 10 jari ini artinya 10 jari kita gunakan semuanya dengan baik sesuai dengan pembagian tugas jari masing-masing. Dari kelingking, ya, kiri sampai kanan dan juga ibu jari. Dan sistem buta ini konsentrasi mengetik, ya. Mata kita fokus kepada naskah yang kita ketik dan jari-jari kita berada di papan ketik atau keyboard. Biarkan aja jari-jari kita menari di papan keyboard. Otomatis ketika kita latihan dengan disiplin, dengan baik, itu jari-jari kita akan dikendalikan dengan touch feeling atau hentakan yang dikendalikan dengan perasaan. Kalau salah ketik, merasa itu pasti, ya. Bagi yang masih punya perasaan, ya. Yang ketiga yaitu mengetik berirama. Artinya irama kita ini enak didengarkan, ya, dari tok, tok, tok. Semakin cepat terus dengan berlatih, dengan disiplin akan bisa dilatih, ya. Ini metode atau sistem mengetik yang baik. 10 jari buta berirama. Selanjutnya, untuk mendukung kalian belajar, apalagi di masa pandemi ini, belajar mandiri, silakan kalian bisa download, berlatih, ya, melalui salah satu aplikasi yaitu Typing Master. Di situ dijelaskan secara detail penggunaan jari-jarinya, ditunjukkan itu, ya. Kemudian ada permainannya juga sampai dengan latihan-latihan mengukur kecepatan kalian itu, dengan kesalahannya nanti ada laporan statistiknya itu secara lengkap. Ini bisa kalian gunakan, ya, untuk mengatasi keterbatasan kita tidak bisa belajar secara langsung seperti tatap muka ini. Maka silakan kalian bisa menggunakan aplikasi ini, ya, untuk berlatih. Oke, ya. Nah, ini untuk kegiatan kita, ya, latihan mengetik 10 jari. Saya yakin dengan kalian belajar dengan baik secara disiplin, kalian mesti bisa, ya. Jangan takut salah, ya. Jangan takut gagal. Itu kuncinya untuk kalian bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sampai jumpa, ya. Kita bisa bertemu langsung untuk melaksanakan praktek dengan baik. Sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.